harus menjaga kekompakan, kebersamaan, dan juga soliditas kita. Agar pertemuan ini bisa berjalan efektif, kami perlu sampaikan begini Bapak-Bapak Ibu. Pertama, untuk setting pertemuan kita, nanti Pak Oki bertindak sebagai MC, pembawa acara. Kita minta, karena kita tuan rumah ya udah, jadi dari kita pembawa acara. Jadi begitu mereka tiba, kita persilahkan mengisi absen. Di depan mereka hanya perwakilan kita yang bicara, dan kita hanya mendengarkan aja. Bintang sinetron. Dari diskusi yang akan berlangsung nanti, kita memprediksi atau pada dasarnya kita tidak akan menerima nah, dari skenario ini nanti akan timbul beberapa kemungkinan. Yang pertama, kita harus memprediksi sikap daripada Mabes TNI bagaimana. Itu saya kira pengurus sudah memprediksi. Ada kemungkinan akomodatif, ada kemungkinan marah, macam-macam. Jadi saya harap nanti dari tim ini memprediksi. Kalau sifatnya akomodatif, kita bagaimana? Apakah kita mengadakan diskusi dengan mereka sehingga kedua pihak itu sama-sama diuntungkan? Kita secara hukum diuntungkan, mereka secara dinas juga berkewajiban. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, kita menempatkan hukum itu sebagai panglima. Nanti dasar-dasarnya akan diuraikan oleh Pak Saksono. Dasar hukumnya tentang komplek. Komplek ini spesifik. Baik mengenai status tanahnya maupun dari biaya pembangunan perumahannya, dan juga hak-hak kita sebagai warga negara yang baik-baik yang sudah menempati tanah ini sekian puluh tahun. Kita pasti punya hukum ngomong, hukum bicara. Ini yang kita kejar. Jadi pada beberapa waktu yang lalu kita sudah membuat surat kepada Presiden untuk meminta rumah ini bisa dibeli. Hukumnya ada ngomong, jadi kita bukan awur-awur. Hukumnya ini haknya warga. Dan ini sudah mendapat jawaban dari Sekretaris Kabinet Saudara Sulki Siralahi, bahwa itu akan menjadi bagian Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan. Ini yang kita kejar. Jadi nanti saya harapkan kesimpulan daripada diskusi ini adalah saling menguntungkan. Kita hak-hak sebagai warga dan juga hak sebagai dinas. Mungkin sebagai dinas juga merasa operan dari AKP sekarang tidak jadi AKP ini TNI, jadi dia terus ngoper saja. Padahal tidak begitu kesimpulan. Nah, ini yang kita persoalkan. Demikian, mungkin saya tidak akan lama karena mau syuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keharmonisan, kekeluargaan, dan kebersamaan diutamakan. Om non sewu yang Om sampaikan itu tentang dialog sudah ada settingnya.
hari ini kita bicara pernyataan sikap. Setelah ini akan ada jilid 2, jilid 3 pasti. Nah pertanyaan kan tadi gini, Firdaus, oke, kita harus berdebat secara hukum. Saya setuju. Tapi kalau sinetron itu adalah siaran kedua. Tingkat bargaining kita harus tinggi. Kalau mau dialog, kita minta Danjen hadir. Dia eksekutor. Kita sudah kirim surat ke Pak Danjen untuk bisa bertemu. Kalau saya masuk ke kampung, Pak, kalau saya kompromi dengan Hansip, nggak ada hasilnya. Saya harus kompromi dengan Pak RT, karena dia eksekutor. Kira-kira itu. Kita menjaga stamina. Kita polite, gitu ya, cool, tenang, adab asor, bahwa sikap kita adalah tidak menerima. Terima kasih kepada tim sudah hadir ke sini, sangat kita hargai. Ketiga, ini kita ibu-ibu dan rekan-rekan teman-teman putra-putra Pak Edi dari kami. Jadi untuk mempersingkat waktu, terhormat para bini sepuh, ibu-ibu, kemudian seluruh warga Perumahan Akademi TNI Menteng Pulo yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, kami harus duduk di sini. Seharusnya saya mungkin belum pantas duduk di sini karena di depan saya ada para senior saya yang sudah mungkin lebih hebat daripada saya. Namun karena tuntutan tugas, kami harus berada duduk di depan bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat semuanya. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, nama saya Edi Susilo, pangkat Letkol Marinir. Kemudian dinas di Akademi TNI dalam hari ini berdiri atau duduk di depan bapak-bapak karena saya ditunjuk sebagai tim penertiban aset garis miring Perumahan Akademi TNI. Yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu adalah Perumahan Akabri. Karena berkembangnya situasi, berkembangnya organisasi yang tadinya Perumahan Akabri dihilangkan kemudian dijadikan Akademi TNI, maka secara otomatis perumahannya pun berubah menjadi Perumahan Akademi TNI. Itu gambaran sekilasnya. Beberapa waktu yang lalu saya bersama tim bapak-bapak, ibu-ibu mungkin belum ketemu saya waktu di perumahan, namun dalam hal ini saya juga selalu didampingi oleh Bapak Ketua RT, kemudian Ketua Pemuda dan personil yang lainnya. Saya selalu aktif di Perumahan Akademi TNI Menteng Pulo, Pak ya. Ini maka mungkin kalau ke depan, di depan sana kita lihat ada Perumahan Dinas Akademi TNI, ada plang baru. Itu salah satu bentuk kerja yang sudah kami laksanakan. Kemudian menginjak selanjutnya setelah plang, kemudian beberapa penertiban yang sesuai dengan perintah pimpinan harus kita laksanakan, yaitu tentang peremajaan surat izin penempatan. Yang kedatangan saya ke sini memang fokusnya ada di surat izin penempatan rumah, surat izin penempatan. Ada beberapa pesan dari pimpinan yang mungkin nanti akan saya sampaikan, dan saya nanti kalau toh ada yang tanya silakan bertanya, saya akan jawab semampu saya. Kalau memang nanti saya tidak bisa menjawab karena keterbatasan kami, mohon izin mungkin itu nanti akan saya sampaikan kepada pimpinan kita yang lebih atas. Yang pertama, kita sudah mengumpulkan foto karena itu merupakan prasyarat keluarnya surat izin penempatan. Memang ada beberapa hal yang sudah jadi dan ada beberapa yang belum jadi. Untuk diketahui bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, bahwa secara umum kita ketahui bahwa perumahan dinas TNI itu diperuntukkan
bagi personel TNI dan PNS yang masih aktif. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan nomor 30 kalau tidak salah. Itu bunyinya demikian. Namun karena kebijaksanaan pimpinan, dalam hal ini perumahan dinas itu boleh dipergunakan sampai dengan warakawuri dan pensiunan. Kemudian lebih lanjut, untuk yang sampai turun ke putra putri atau cucu, sampai sejauh ini masih dibahas di jajaran Mabes TNI. Ya, jadi sampai saat ini untuk yang turun ke anak, putra putri ataupun ke cucu, sampai sejauh ini masih ada pembahasan di Mabes TNI. Keputusannya seperti apa kami juga belum tahu, karena kami sebagai bawahan, kami hanya memonitor saja sampai sejauh mana nanti perkembangannya. Kemudian kita mengerucut ke rumah dinas Akademi TNI yang berada di Medan Bulog. Kebijakan-kebijakan perintah yang diperintahkan komandan kepada saya selaku tim, yang pertama, untuk di Mako Akademi TNI secara garis besar pengajuan surat izin penempatan yang sekarang sudah jadi adalah 20 shift yang terdiri dari pensiunan dan warakawuri. Nanti akan kita bagikan. Kemudian untuk yang belum jadi atau pensiunan dan warakawuri yang belum mengumpulkan foto, tentunya ya mohon maaf, tentunya belum bisa jadi. Ya, karena hal tersebut masih dalam proses. Kemudian yang sudah mengumpulkan foto, namun hal tersebut karena sudah meningkat ke atau turun ke anak ataupun cucu, itu masih menunggu keputusan lebih lanjut, karena sesuai yang sudah saya sampaikan di depan, yaitu masih ada pembahasan lebih lanjut. Kemudian hal-hal khusus yang harus kita tekankan, yang pertama, perumahan dinas Akademi TNI dilarang digunakan sebagai alat usaha. Itu mohon bapak-bapak, ibu-ibu mengerti dalam hal ini, ya. Karena memang ya memang dilarang hal tersebut. Beberapa waktu lalu Akademi TNI sudah mengirim surat terhadap dua atas nama, mungkin sudah diterima yang bersangkutan. Mudah-mudahan sampai sejauh ini sudah terrealisir dengan baik, Pak, ya. Mudah-mudahan. Tapi nanti kalau tidak terrealisir, mungkin ada tindakan lebih lanjut. Ya, karena kita menciptakan kondisi lingkungan perumahan Akademi TNI yang sehat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakatnya sebaik mungkin. Kemudian selain itu, usaha mungkin juga dilarang juga dikontrakkan. Beberapa waktu lalu ada yang dikontrakkan, dan itu sampai sejauh ini sudah bisa ditertibkan. Jadi saya juga terima kasih sekali kepada Bapak Ketua RT maupun Ketua Pemuda yang telah berpartisipasi untuk menangani hal tersebut, sehingga untuk kontrakan sekarang pun juga sudah bisa dibersihkan dari perumahan dinas Akademi TNI. Kemudian yang lainnya adalah yang lebih penting lagi, di perumahan dinas Akademi TNI komandan berpesan agar tidak digunakan suatu kegiatan-kegiatan yang berbau politik atau organisasi terlarang. Ya, sekarang memang marak partai politik ya mencari massa. Untuk itu komandan berpesan agar Mako Akademi TNI tidak digunakan dalam kegiatan-kegiatan organisasi, dalam hal ini kepartean atau kampanye dalam hal ini. Mungkin dari saya itu saja, bapak-bapak, ibu-ibu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan yang namun lebih jelasnya, biar gamblang, biar nggak timbul pertanyaan, saya akan menerangkan lebih lanjut. SIP yang sekarang sudah jadi adalah sebanyak 20 SIP.
20 SIP tersebut itu terdiri dari warakawuri dan pensiunan yang sudah mengumpulkan foto. Karena syarat dikeluarkannya SIP, di kanan bawah ada fotonya, kemudian ada tanda tangan, dalam hari ini atas nama Danjen, tanda tangan Dirjen, kemudian dicap. Sehingga kalau tidak ada fotonya, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kami tidak bisa menerbitkan SIP tersebut walaupun pensiunan atau warakawuri. Untuk itu, bagi bapak-bapak pensiunan atau warakawuri, pesan dari pimpinan yang belum mengumpulkan foto, karena beberapa waktu lalu sudah diberi waktu yang cukup panjang nanti untuk mengurus SIP surat izin penempatan ke Mako Akademi TNI. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa yang berhak menempati urangi yang menerima kok hanya warakawuri dan pensiunan? Karena untuk yang atas nama putra putri ataupun cucu barangkali, dalam hal ini aturan tersebut masih dibahas di Mabes TNI. Jadi untuk sementara ini masih dipending di meja pimpinan. Kami belum bisa memaksakan untuk selesainya SIP. Beberapa isi dari SIP mungkin akan disampaikan oleh Mayor Setia. Silakan Pak. Mohon izin, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, nama saya Mayor Marinir Setiabudi, yang jabatan sehariannya adalah Dandenma Akademi TNI. Memang selama ini kami tidak bisa langsung berhubungan dengan bapak-bapak atau pengurus di sini karena memang dari pimpinan ada organisasi, ada bagiannya sendiri yang mengurus perumahan. Baiklah, saya akan membacakan beberapa ketentuan yang ada di SIP ini. Mohon diketahui bahwa ketentuan yang ada di SIP ini tidak jauh dari aturan yang ada di Kementerian Pertahanan Keamanan dan Mabes TNI tentang perumahan-perumahan yang ada di bawahnya Mabes TNI atau perumahan TNI pada umumnya darat, laut, ataupun udara. Baiklah, untuk diberikan kepada nama sesuai pangkat, golongan, jabatan sesuai untuknya ini sama sesuai dengan Menhan RI, nomor-nomornya ada semua di sini bapak-bapak ibu. Pasal dan ketentuan umum. Penghuni pasal 1, ketentuan umum, penghuni rumah dinas hanya untuk pejabat atau anggota yang masih aktif berdinas di Akademi TNI. Poin 1, menunjukkan hak menempati rumah dinas ditetapkan oleh Danjen Akademi TNI dan surat izin penempatan atau SIP ditandatangani oleh atas nama Komandan Jenderal Akademi TNI DHI Dirmin, Direktur Administrasi. Nomor 2, penghuni rumah dinas tersebut dianggap sah apabila telah memiliki SIP atas namanya sendiri. Poin 3, pejabat atau anggota yang menempati rumah dinas kepadanya dibebankan biaya sewa listrik, air, telepon, dan iuran lainnya atau pajak daerah. Itu ketentuan umum pasal 1. Pasal 2 yaitu penempatan rumah dinas. Poin 1, menempati rumah dinas sejak menerima SIP dan berakhir apabila masa berlakunya SIP telah habis atau yang bersangkutan mutasi atau pindah keluar dari Akademi TNI. Poin 2, bagi personel yang diberhentikan dengan tidak hormat yaitu BDTH harus meninggalkan rumah dinas 1 bulan sejak diterbitkannya surat BTDH. Pasal 3, ketentuan memegang SIP. Yang pertama, poin 1, setiap penghuni yang telah ditunjuk dilarang menempati lebih dari 1 rumah dinas. Poin 2, segera menempati rumah dinas selambat-lambatnya 2 minggu setelah menerima SIP. Poin 4, tidak membenarkan menyewakan, garis miring mengontrakkan, meminjamkan sebagian dan atau seluruh rumah dinas kepada orang lain. 5, tidak dibenarkan melakukan perubahan bangunan, warna cat atau menambah bangunan tanpa izin dinas. 6, tidak dibenarkan merusak, garis miring mengambil barang-barang apapun yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari rumah dinas pada waktu menyerahkan kembali kepada dinas. Dalam hal ini Mako Akademi TNI. Poin 7, wajib mengembalikan SIP ke Akademi TNI apabila akan meninggalkan rumah dinas. Pasal 4, sanksi.
1. Pelanggaran terhadap SIP. A. Sesuai pasal 3 ayat 2, pemegang SIP belum menempati rumah dinas maka akan diberikan peringatan sampai dengan 3 kali, dan apabila tidak ditaati, SIP yang bersangkutan akan dicabut. B. SIP yang belum diperbarui sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi berupa pencabutan SIP setelah diberi peringatan 3 kali. Poin 2. Apabila penghuni terbukti telah mengontrakan, garis miring menyewakan, garis miring menampung keluarga lain, memanfaatkan rumah dinas tidak sesuai fungsinya, atau SIP tidak sesuai dengan penghuni, maka SIP akan dicabut. 3. Pelanggaran terhadap perubahan bangunan, warna cat, atau menambah bangunan akan diberikan peringatan 3 kali dengan jangka waktu 3 bulan. Apabila tidak mengindahkan peringatan tersebut akan dikenakan sanksi berupa A. Bangunan yang melanggar peraturan tersebut akan dibongkar paksa oleh dinas. B. SIP rumah dinas yang bersangkutan dicabut. C. Kepada penghuni diharuskan keluar, garis miring pindah dari rumah dinas tersebut dan tidak diizinkan lagi untuk menempati rumah dinas Akademi TNI. Pasal 5 lain-lain. Hal-hal yang belum diatur dan tercantum dalam ketentuan tentang penggunaan perumahan dinas Akademi TNI akan ditentukan kemudian. Catatan: 1. Diperbaharui 3 bulan sebelum habis masa berlakunya. 2. Apabila sewaktu-waktu rumah dinas atau aset tersebut dibutuhkan dinas, maka akan diambil alih secara sepihak oleh Akademi TNI, Seki Mabes TNI. Untuk diketahui Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini memang ketentuan yang berhak menggunakan adalah yang masih aktif, tapi disampaikan oleh Letkol Edi tadi, dari kebijakan dan perhatian Komandan Jenderal Akademi TNI masih diizinkan untuk yang purnawirawan dan warakauri selama proses yang anak cucu masih dalam tahap di Mabes TNI. Jadi itu yang poin-poin yang ini kita sesuaikan dengan aturan yang ada di Kemenhan. Terima kasih, selamat siang. Para senior yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, khususnya yang terhormat Letnan Kolonel Marinir Edi Susilo, Mayor Marinir Setiabudi, yang Kapten Ali, dan ini sudah kenal dia, Heri. Perkenalkanlah, saya nama Saksono, ya, masuk di AKABRI dulu tahun 79, selesai SESCO. Itu juga atas permintaan Komandan Jenderal saya bertugas ke situ. Telepon ke Danseswat, minta 1. Tahun pertama saya ditugasi membuat laboratorium elektronika untuk 4 akademi. Mungkin masih, tapi sudah tidak berfungsi karena itu masih tabung. Ya, sekarang sudah bukan tabung lagi. Bukunya masih ada mungkin di perpustakaan. Kemudian kedua ditugasi untuk merubah Laksitanda Jawa menjadi Laksitanda Nusantara. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menerjemahkan buku-buku laboratorium tadi, elektronika, ada 52, mungkin di perpustakaannya masih ada. Dan yang terakhir, sebelum saya pindah jadi purnawirawan atau karyawan sebelumnya, saya membenahi kurikulum AKABRI Darat Laut Udara Pusu. Dan jauh sebelumnya, waktu pertama kali saya masuk dengan Pak Susilo, keliru itu kalau dijadikan satu di Semarang, satu atap. Gimana Angkatan Laut itu? Nggak pernah menghirup udara laut kalau bangun pagi. Ya, bagaimana perwira udara tidak pernah mendengar jeru pesawat? Maka dikembalikan, tidak jadi. Untungnya Akademi Kepolisian. Ya. Itulah yang saya sumbangkan selama 8 tahun sampai 87. Kemudian dipanggil lagi oleh yang manggil saya di AKABRI, Mako AKABRI itu dijadikan karyawan di Departemen Parkoster.
diminta untuk ya usulnya. Di AKP itu 5 janjen ya, Pak Susilo, kemudian Pak Julius Bilwili, ya, kemudian Mulkito, Suminka yang pertama, kedua adalah Pak Borbo, ya, yang ketiga Pak Susilo. Karena saya dipanggil itu Pak Susilo gantinya, ya. Pak Sutopo yang dari Angkatan Udara, ya. Saya yaitu hanya Pak Susilo Sudarman, Pak Julius Bilwili, kemudian Pak Mulkito, kemudian Pak Bekas, ya, jatuh belakangan lagi, bekas dubes di Korea, kemudian yang terakhir adalah dari laut. Oh, Pak Hakti Marinir, ya, nah seniornya. Itu aja ya sebagai perkenalan dari saya. Ini beliau dari Angkatan 60, ini dokter, ini dari AU, kemudian Ibu dari Marinir, satu belakang. Nah, 62, Angkatan 62, ada yang ibunya, bapaknya, suaminya adalah istrinya Pak Tri Sutrisno 59. Di sini masih ada semuanya, ya. Jadi sejak Mako AKB, karena memang kompleks ini tidak bertuan kayaknya. Ini dulu disebutkan saya masih masuk tahun 63-64 Danevo atau Asian Games bawa bendera itu. Di sini dikenal jin buang anak, saking gelapnya di bawah jembatan dan ada gluk itu babi semuanya. Nah kebetulan kemudian peristiwa B30S ini yang punya termasuk kelompok yang merah tadi, sehingga oleh Poti Komando Tertinggi Intelijen diambil, jadikan Kopkamtib, ya. Kemudian dibentuklah AKB, diintegrasikan Jalan Laut Udara supaya tidak bisa dipecah-pecah belah. Maka di kantornya di ujung Merdeka Barat menghadap ke Seknek. Terus perwiranya atau petugasnya, pejabatnya di mana? Oleh Poti dicarikan, yaitu tanah sudah diambil alih, kemudian cari uangnya, bukan APBN dan negara tidak punya uang. Oleh Kotoe bidang ekonominya itu dicarikan uang dengan Bank Indonesia. Maka di sini dilihat ada kompleks Mako AKB dan Bank Indonesia. Itu adalah bagian mereka akibat mereka membantu membiayai membuat rumah, ya. Jadi sampai sekarang tuh status rumah ini, perumahan ini itu tidak jelas, ya. Pak Damanuri begitu, ya. Nah, itu. Jadi dengan adanya acara ini, kami sepakat, ya, seluruh penghuni kompleks yang kurang lebih 59, ya Mas, 59 itu tidak bisa menerima adanya penerbitan sipil, ya. Karena saat ini penghuni perumahan kompleks AKB dalam status sudah tidak aktif. Sedangkan Bapak tadi menyebutkan perumahan dinas, ya. Kemudian pada penghuni perumahan kompleks ini juga berpendidikan bahwa proses penerbitan SIP ini selama ini tidak pernah ada sosialisasi, terutama terkait dengan sanksi yang tadi dibacakan, ya. Sehingga hal tersebut berakibat tidak terpenuhinya hak-hak kami dalam hal mendapatkan informasi secara terbuka dan komprehensif. Kemudian
proses dan status penerbitan SIP yang dilakukan juga secara sepihak karena merasa sekarang jadi MAKU bukan AKABI, MAKU pendidikan TNI ya. Nah, terus polisinya ditaruh mana? Padahal di sini ada beberapa polisi ya, gitu. Dan memang AKABI ya hasilnya ya. Nah, bahwa selama menghuni di perumahan kompleks ini pihak instansi terkait tidak pernah mempermasalahkan proses dan status perpanjangan status. Kami warga di sini tidak pernah mendapatkan biaya perawatan, bayar listrik, bayar PBB. Kami yang bayar semua PBB, listrik, air, keamanan, kebersihan. Ya, jalan ini apa? Mana kompleks yang ada sudah tua begini, tahun 65 dibangun, 65-66 dibangun sampai sekarang. Jadi sudah usia berapa sih? 48 tahun. Bisa dibayangkan ya Pak. Terus kemudian Bapak datang dari Mako Pendidikan Akademi TNI membawa surat seperti ini, jadi bingung kita ini lembaga pendidikan atau bukan? Padahal saya dulu mencanangkan lembaga pendidikan itu apa yang diajarkan harus bisa dilaksanakan dan apa yang dilaksanakan harus bisa diajarkan. Tidak seperti ini Pak. Saya menyayangkan sekali, jadi ini atas kekompakan ya, kebersamaan ya, paguyuban kita ini sudah seperti itu. Maka ada yang sudah meninggal suami atau meninggal istri, bahkan suami istri sudah kurang. Bagaimana? Jangan bukan pada yang lalu ketentuannya yang akan digodok itu masih berlaku. Purnawirawan, Warokawudi, terus putra putri yang berhak menempati perumahan. Dan ini sebutannya perumahan dinas juga kita nggak tahu kapan kita diberi bantuan untuk perbaikan. Ya, jadi kita nggak salah. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak-bapak, kami terima kasih sekali tadi telah disampaikan maksud dan tujuannya kedatangan itu dan akan membagikan pada itu. Terpaksa kami tidak bisa menerima Pak. Demi kebersamaan kita, persatuan kita yang sudah sekian puluh tahun ini, kita tidak bisa. Bahkan sebenarnya kita tidak mentolerir cara-cara Bapak memasang lampu itu. Di sisi lain masih ada tulisan kompleks AKABI. Dan warga sekitar sini, kampung-kampung di belakang ini juga begitu tahu. Ya, jadi bukan hanya kita saja, semua pada tahu sejarahnya tanah, bangunan, dan orang yang menempati. Karena kita tergantung RT, RW, lurah, kecamatan, semuanya terdaftar di situ. Ya, demikian ya ibu-ibu, masih ada, saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Saksono, terima kasih atas pertanyaan maupun beberapa informasi. Tentunya sangat berharga bagi kami, terutama tadi ternyata sejarahnya rumah ini dulu dari ini kemudian kerjasama sama BI baru tahu sekarang malah. Ya, betul Pak. Ya. Jadi memang dengan munculnya SIP ini mungkin mohon maaf Bapak salah prediksi, karena sebenarnya kita sudah merupakan proses yang panjang sebenarnya, mulai dari pendataan kemudian dan selanjutnya
Dan selama kita orientasi atau pendataan kemarin belum pernah muncul kalau itu BI tadi itu Pak. Maka dalam benak kami tim itu, ini kok ironis sekali ya, aneh sekali kok BI bisa di sini. Piye ceritanya? Mungkin nanti untuk pendalaman lebih lanjut, mohon Bapak berkenan menerima kami nanti tentang penelusuran dari mana asal usul tanah ini. Kalau asal usulnya pasti dari Tuhan. Iya betul Pak. Milik Allah itu kata orang Madura. Itu sangat berharga sekali bagi kami. Kalau toh memang warga sudah sepakat untuk tidak menerima SIP, nggak masalah. Karena kami sebagai bawahan pelaksana dari organisasi ditunjuk sebagai tim, nanti ya kami tinggal laporan kepada yang merintah kami. Itu saya diperintah, ternyata yang nggak nerima ya tak laporkan balik. Kalau saya dikebuki saya nggak mau. Kan gitu Pak ya Bu ya. Iya gitu. Jadi yang iya. Jadi nanti ini kita sudah sampai di sini jam sekian yang hadir ini saja. Nanti juga kami laporkan, tidak akan saya tambahin dan kurangi. Nggak ada untungnya dan ruginya bagi saya kok. Nanti akan tak laporkan pada pimpinan. Pimpinan nanti kan mungkin ada kebijaksanaan lain. Kita tidak tahu Pak, karena pimpinannya bukan saya. Kalau yang berdiri di sini saya Danjen, saya langsung ambil keputusan. Itu untungnya bukan Danjen saya Pak. Mungkin 10 tahun yang akan datang mungkin. Tidak ngurusi rumah Pak ya. Yang jelas saya sudah terima kasih sekali saya bisa bertatap muka dengan para senior saya ya, yang tentunya sangat bermanfaat bagi terhadap karir saya ke depan ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali bagi saya karena dengan bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, juga Poro Kawuri yang telah menghasilkan putra-putrinya berhasil juga. Kalau anak saya kan baru SMA Bu, tentunya sangat bermanfaat juga bagi keluarga saya nantinya. Ya, jadi nanti apa yang sudah dapat sudah saya laksanakan di sini, nanti akan saya perlaporkan kepada pimpinan. Kelanjutannya mungkin saya lagi yang diutus atau yang lain saya nggak tahu. Bisa diterima Bapak Ibu ya. Demikian tambahan dari saya, mungkin dari Pak Setia ada tambahan, silakan Pak. Selamat siang Bapak. Sebelumnya dari awal juga saya mau mengutarakan, saya datang sini saya seperti melihat Bapak sama Ibu saya. Karena kebetulan orang tua saya juga purnawirawan dan sudah almarhum juga. Kebetulan litingnya Pak Edi Sudrajat Pak. Iya, oh iya, kebetulan Pak, iya, 60. Dan bulan Bapak juga masih, Ibu juga masih aktif dalam perkumpulan. Kebetulan Bapak di Polisi Militer. Iya. Ya, semoga ini juga suatu sampai disampaikan senior saya. Saya juga, walaupun saya dan Nirma baru tahu ini Pak, silsilah ini Pak. Ya, semoga ini menjadikan masukan buat kami, pertimbangan buat kami yang nanti akan diputuskan oleh Komandan Jenderal kami. Semoga semuanya berbaik dan bermanfaat buat kita semua. Karena saya yakini bapak-bapak, mungkin ibu-ibu juga tahu, pimpinan kami dalam hal ini Danjen mungkin akan memberikan yang terbaik. Gitu kan, bukan tanda kepentingan tidak suka dengan senior, mengatur apa segala macam, tidak, memberikan menata yang terbaik. Jadi jangan sampai ada persepsi ketidaksukaan dengan senior atau menata ini merubah aturan-aturan, tidak, hanya mau menertibkan. Tapi kan dengan adanya kita tatap muka ini akan menjadi baik dan masukan-masukan buat saya, pertimbangan buat beliau. Sekali lagi, mungkin pemikiran pimpinan kami maupun kami yang tugaskan sini hanya tujuan untuk kebaikan kita bersama. Tapi dalam tugas dan tujuan kami datang sini ternyata ada masukan-masukan dari pada senior kami. Ini satu hal berharga buat kami untuk mengambil keputusan pimpinan kami lebih baik. Ya, itu saja mungkin tambahan dari kami. Sekali lagi, tujuan kami ke sini maupun bukan kemarin sini tidak ada kepentingan atau dasar suka atau tidak suka. Semuanya untuk kebaikan kita bersama. Itu saja tambahan dari kami. Semoga pertemuan ini menjadikan suatu hal yang ibadah ya Pak ya. Ibadah untuk kita bisa bersama untuk menjalin silaturahmi yang tidak ada putusnya. Ini kan tidak ada boleh putus ya Pak ya.
Itu saja mungkin tambahan dari Sally. Iya, ya saya menekankan apa yang disampaikan senior kami tadi. Kita hanya melaksanakan tugas. Semua kami kembalikan lagi kepada pengambil keputusan, dalam hal ini adalah pimpinan, masukan-masukan. Dan saya mohon waktunya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang ke depan ada pertemuan ini lagi apa dengan pimpinan kami mungkin yang di atas kami akan hadir, saya minta waktunya untuk kesediaan untuk bisa menjelaskan dan tujuan-tujuan itu. Ya, terima kasih. Itu saja mungkin dari saya, Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Pak ya. Jadi saya utarakan dari tadi bahwa warga tidak menerima, ya sudah nanti kita laporkan. Cuma Bapak kan tentara dulu ya. Saya juga tentara. Kalau diperintah itu kan mesti berhasil Pak ya. Kalau Bapak kasihan sama saya harusnya diterima dulu sih. Karena saya melaksanakan perintah Pak. Oke. Bisa kita pertimbangkan, apalagi dia sejarahnya tadi bahwa sama sekali contohnya ada banyak Bapak. Aku akan dia digodang dia jadi rumah setan. Rumahnya jadian angka yang akhir ya. Itu makin Bukan rumah setan Pak, rumah hantu. Kita bikin pariwisata di Salemba itu Oke. sejarahnya sama. Begitu Pak ya. Oke Pak, kalau seperti itu. Bapak kan izin maaf belum lahir ya waktu itu belum lahir ya. Saya tahun 69 Pak. Nggak apa-apa, panjang. Ya nggak apa-apa Pak, nanti akan kami laporkan. Mungkin ada tambahan dari Mas Indra? Mohon maaf, menambahkan sedikit keterangan yang sudah diberikan oleh Pak Edi. Mengapa Pak Edi tidak tahu, terkesan tidak tahu status pertanahan ini? Memang selama ini yang kita lakukan bersama Pak Edi, kita hanya mengakomodir apa yang mereka inginkan dan tidak ada pembicaraan soal status pertanahan ini. Tapi memang saya sudah berapa kali saya ingatkan, Bapak tahu, mungkin sama Pak Amel ya, tahu status pertanahan di sini. Ya, kita sudah tahu. Tahu status bagaimana kedudukan Mako TNI dan terhadap komplek ini. Maksudnya yang kita garis bawahi, kejelasan status dari pertanahan ini, Bapak paham. Mereka mengerti kalau tanah ini memang belum ada alas hak untuk Mako TNI. Tanah ini statusnya masih tanah negara sampai terakhir kita tadi confirm ke BPN 2 minggu yang lalu, masih seperti itu, tidak berubah. Dan itu dibuktikan oleh surat menyurat yang kita lakukan antara warga dengan BPN, dan juga setelah warga Mako Akabri waktu itu masih ya, Mako Akabri dengan BPN. Hanya itu sudah ada hitam putihnya. Jadi sekilas seharusnya kita sudah sama-sama paham. Tapi nanti untuk berkembang kelanjutannya saya sudah konsultasi, sudah beri masukan dengan Mas Ari. Kalau mau bicara soal panjang lebar yang lain, saya sudah dapat masukan dari orang tua. Kita bisa bicara, kita bisa lihat bagaimana sih, kenapa dan ada apa dengan kompleks ini. Terima kasih, sekian tambahan kita. Terima kasih. Jadi Pak Edi mohon berkenan sedikit dari kami sebagai MC1. Kami putra-putra yang sudah ada di situ 28 Pak.
Jadi yatim piatunya 28, bapak-bapak sebagai purnawirawan ada 12, Warakalui ada 19 Pak gitu Pak. Jadi kami sebagai putra dari dulu kami tertanam Pak Edi, itu ada istilahnya 4K ya Pak Edi ya. Jadi kami ditanamkan oleh bapak-bapak yang sudah almarhum, ibu-ibu yang sudah almarhum, bapak-bapak yang masih ada dan ibu-ibu yang masih ada. Itu satu, kekeluargaan. Yang kedua, yang ketiga keharmonisan, dan yang keempat kesederhanaan. Sampai detik ini kami alhamdulillah kita bisa pegang Pak Edi. Selama ini kita dari mulai bulan Oktober akhir ya Pak Edi, kita alhamdulillah kita bisa berkomunikasi dengan baik karena kami amanah Pak. Jadi kami kan bahwa ini kami kemarin bekerja mewakili orang tua, bukan kami, bukan anak-anak Pak. Nah, jadi mungkin tadi apa yang disampaikan oleh orang tua kami itulah adanya kami. Nah, untuk itu mungkin ada tambahan lagi Pak? Ada? Oh, terakhir, mungkin ada tambahan lagi itu dari kami Pak, putra-putra Pak. Mungkin terakhir ini bapak-bapak, ibu-ibu ya. Tisu mana tisu? Dan mas-mas, mbak-mbak semua, karena kita sudah mendapat kesepakatan banyak. Bapak tidak terima, kami juga akan kembalikan hal tersebut, akan saya sampaikan ke pimpinan. Namun selama dalam pembahasan, mungkin hal ini kan tentunya akan dibahas oleh pimpinan Pak ya. Selama dalam pembahasan saya mohon dengan sangat, mungkin hal yang sudah kita laksanakan selama ini, mungkin hubungan baik dengan saya, dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu di sini tetap terjaga. Jangan gara-gara terjadi begini terus nanti saya ketemu di jalan dilempari batu nanti. Saya mohon tidak terjadi seperti itu ya. Dan di perumahan di sini Menteng Bulu juga bisa berjalan secara kondusif, rukun, tentrem, ayem, dan selanjutnya dimurahkan rezekinya. Itu aja tambahan dari saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini sekali lagi yang kalau tentara itu mohon izin terakhir dan paling terakhir Pak ya. Hanya saya sebagai Komandan Detasmen Markas, saya cuma dalam proses nanti akan kita tindak lanjuti Pak keinginan Bapak. Saya cuma titip perumahan ini, dalam hal ini yang sudah kita tindak lanjuti Mas, tolong dijaga jangan sampai ada pembuatan usaha atau dikontrakan atau membuat politik. Itu saja Pak yang kami harapkan, tolong ya. Dan rumah-rumah yang tidak sesuai dengan penghadapannya, yang tadinya mungkin pintunya ke barat jadi ke timur, coba Pak. Jadi dalam hal ini saya dengan senior kami mungkin bisa memberikan suatu masukan kepada pimpinan sehingga menjadikan satu iba apapun. Oh iya betul, ternyata dijalankan rumah ini memang peruntukan untuk rumah ini. Jadi gitu ya, karena selama ini mungkin mohon maaf ketidaktahuan atau apa yang Bapak sampaikan tadi adalah kurangnya dari kami masuk ke dalam sini, sehingga penataan itu yang kurang kita mengerti. Jadi tolong dalam proses kami nanti menindaklanjuti apa yang diinginkan para warga di sini, tolong kembalikan rumah ini sesuai dengan fungsinya. Ya, dibantu oleh mas-mas yang mungkin lebih muda. Tidak diuntukkan buat usaha, dikontrakan, atau lagi ditempatkan oleh yang bukan sesuai. Mungkin putra-putrinya masih bisa, tapi dialihkan ke orang lain. Walaupun itu tidak kontrak, tapi hanya udah pakailah rumah saya karena kosong. Cuma tolong jangan. Itu sehingga nanti kepercayaan pimpinan dalam hal ini penggunaan rumah dinas yang sebetulnya Bapak sampaikan bukan dinas, kegunaan rumah yang dititipkan oleh TNI bisa kita gunakan. Itu saja pesan dari saya Pak. Kita sama-sama membantu keinginan pimpinan, dalam hal ini saya membantu untuk kelancaran kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, Pak Setia, Pak Ari, sebagai abang dengan adik. Saya masih abang juga, karena 60 dan 9. Pak Saksono, saya melihat ibarat murid, ini salah satu murid terbaik Pak Saksono. Kita kasih tepuk tangan beliau. Saya terharu Pak, karena
polite, kesopanan kita, komunikasi yang begitu cair. Kita doakan semoga beliau ini nanti akan menjadi perwira-perwira yang terbaik. Yang kedua Pak, ini hebatnya Pak Kia Pak. Kita kan 4K Pak. Kerukunan, keharmonisan, kebersamaan, kemudian kegotong royongan, yang kelima kekeluargaan, betul, kekeluargaan, kerukunan, keharmonisan, kebersamaan. 1K saya pegang Pak, Bapak jadi saksi, ketertiban. Ini masukan berharga. Jadi kita sudah menekankan jangan ada rumah digunakan buat bisnis, untuk kontrak itu kita. Ini K kelima ini, ketertiban Pak. Kita jadi saksi, kita semua akan tertibkan ini. Bapak Ibu-Ibu, pertemuan hari ini semoga akan terbaik buat kita Pak ya. Kalau nanti ada dialog dengan senang hati, apalagi bertemu dengan Pak Danjur dan sebagainya, mari kita berdoa. Berdoa dengan khusus, semoga Bapak-bapak hadir di sini, baik dari tim Mako Akabri, para sesepuh ibu-ibu semua, TNI, dari Akademi TNI. Inilah, udah mendarah daging Akabrinya. Sesepuh diingatkan dari Akademi TNI, para sesepuh, teman-teman semua. Mari sama-sama kita berdoa bahwa pertemuan ini awal dan kita ke depan yang lebih baik untuk kita semua, sehingga kerukunan tetap terjaga. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam kita mulai dengan berbaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, siang ini kami bersama-sama berkumpul di tempat yang sederhana ini, segenap warga penghuni perumahan Akademi TNI yang sebelumnya adalah perumahan Akabri, bersama dengan tim yang diberi kepercayaan amanah dari Mako Akabri, dari Akademi TNI, dalam rangka untuk bersilaturahmi, bertukar pikiran dan menyampaikan maksud. Kami bersyukur karena pertemuan ini berjalan dengan lancar, dapat membangun saling pengertian, dapat membangun suasana kekeluargaan dan keharmonisan. Kami pun menyadari bahwa kami memiliki perbedaan, tapi perbedaan ini tidak menjadikan kami bersilang arah. Perbedaan ini menjadi kekayaan bagi kami ke depan untuk membangun dialog yang lebih baik, agar kerukunan, keharmonisan, kebersamaan selama ini di perumahan Dinas Akademi TNI ini akan terus berlanjut di tempat ini, agar kita semua bisa merasakan kebaikan, penghargaan kepada sesepuh kita, orang tua kita yang menempati ini, dan kita pun menghormati instansi yang juga pernah menjadikan kami tinggal di sini. Tapi bagi kami adalah bagaimana penyelesaian yang terbaik. Kita tidak ingin ada kekerasan, kita tidak ingin ada sesuatu yang menyebabkan pedih, sakit hati, sesuatu yang meninggalkan luka yang nantinya justru akan merugikan kita semua. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa hamba-Mu ini, dan jadikanlah mereka yang hadir tempat ini memberikan keberkahan, memberikan kebaikan bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ikan sepat, ikan gabus, ikan paus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele tapi serius. Kami mohon untuk warga jangan pulang dulu, jangan pulang dulu.
Bukan orang jauh.